Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billahi wa ba'da. Alhamdulillah, Anda sekalian, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kelas 5 masih pada materi pertama dengan judul kemarin fil fasli. Alhamdulillah, materi tentang mufradat di awal sudah dituntaskan. Ustaz harap Anda sekalian sudah mampu menghafal dari mufradat tersebut. Selanjutnya di halaman 2 bisa Anda lihat itu hanya memberikan centang. Di situ maksudnya Ustadz yang menyebutkan mufradat kalimat dari benda tersebut, lalu Anda mencentangnya. Karena demikian kita tidak bisa lakukan, karena itu harus dilakukan secara langsung. Ustadz sebutkan dan Anda langsung mencentang di bagian kolom yang dilingkari di sudut. Langsung kita ke latihan berikutnya di halaman 3. Bisa Anda lihat sekalian semua di halaman 3. Di sini kembali kita belajar tentang ismul isarah. Apa itu ismul isarah? Ismul isarah itu kata yang untuk menunjukkan sesuatu. Itu yang disebut ismul isarah. Kata tunjuk kalau bahasa simpelnya. Ismul isarah ada banyak macamnya. Tentu dibedakan dengan muannas dan mudzakkar. Dan dibedakan dengan keadaan dekat dan jauh. Kalau dekat itu ismul isarah bisa menggunakan kata hadza atau hadhihi. Jika benda itu dua, hadzani atau hatani. Kemudian kalau banyak itu haulai. Begitu juga sebaliknya untuk yang jauh itu dzalika atau tilka dan seterusnya. Tapi di sini kata ismul isarah yang digunakan hanya dua, yaitu hadza dan dzalika. Hadza dan dzalika ini kedua-duanya bentuk kalimat mudzakkar atau yang diperuntukkan untuk benda yang tidak memiliki sifat dari muannas, atau kalau dibedakan dengan jenis itu untuk laki dan perempuan. Baik, Anda kita lanjutkan. Di sini misal contohnya ada contoh pertama dan contoh kedua. Contoh pertama ini hadza kita hadza, harusnya di sini ada, sepertinya di buku memiliki kesalahan daripada penulisan contoh. Bisa dilihat anak-anak sekalian, di buku memiliki kesalahan ini sepertinya. Di sini dibuat pertanyaan. Contoh pertama, hadza ma hadza. Di sini harusnya gambar buku. Ma hadza. Kemudian Anda jawab hadza kitabun. Karena di sini gambarnya buku. Contoh kedua, ma zalika. Zalika maksudnya itu. Kalau hadza ini. Biasanya kita menggunakan kata itu pada benda yang jauh. Kalau hadza pada benda yang dekat. Itu perbedaannya. Ma zalika. Apa itu? Ini adalah gambar pulpen. Maka kita menyebutnya zalika qalamun. Zalika qalamun. Itu pulpen atau pena. Ustaz tambahkan untuk contoh nomor pada soal nomor 1. Ustaz berikan contoh pada soal nomor 1. Ma hadza. Anda harus ingat
Di materi awal kemarin Ustadz sebutkan ini pada mufradat yang baru. Ini qirtas, maknanya itu kertas atau lembaran. Ma hada, apa ini? Ditanyakan benda yang di depannya. Anda tulis hada qirtasun. Begitu seterusnya. Kursiun, maq'adun, maktabun, mada? Mimha, yang ini miqlama, ini mibrah. Silakan dilanjutkan sesuai pada pertanyaannya masing-masing. Nanda, perhatikan di nomor 4, 5, dan 6. Ini sudah mengarah ke mu'annas. Ini 1, 2, 3 muzakkar, ini 3, 4, 5, 6 itu mu'annas. Ciri mu'annas, ya, ciri mu'annas, kalimat akhir dari benda itu adalah huruf ta marbuto. Misalnya yang ini mimhatun, ada ta marbuto di akhir. Ini miqlamatun, ada ta marbuto di akhir. Dan yang ini mibratun, ada ta marbuto di akhir. Ketiga-tiganya memiliki ta marbuto di akhir, itulah ciri dari mu'annas. Maka jika bendanya mu'annas, maka pertanyaannya juga harus bentuk mu'annas. Gunakan kata hadhihi, gunakan kata hadhihi, gunakan kata tilka. Jadi Anda hanya memindahkan kata hadza sebelum kalimatnya. Tulis. Begitu seterusnya. Silakan Anda dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 di buku masing-masing. Kemudian setelah dikerjakan bisa dikirim ke WA Ustadz. Bisa dikirim ke nomor WA Ustadz. Ya. Silakan dibuka di halaman 4 dan 5. 4 dan 5. Polanya masih sama seperti yang tadi. Diminta menjawab dari pertanyaan yang ada. Contoh nomor 1. Ahada kitabun. Ahada kitabun. Naam. Huwa kitabun. Contoh nomor 2. Adzalika kitabun. Adzalika kitabun. La. Bal huwa qalamun. Oke, Ustaz akan jelaskan sekali lagi. Huruf alif di awal. Ahada. Alif ini maknanya hal. Alif ini sama maknanya dengan hal. Jadi apakah? Itu pertanyaannya, apakah? Ahada, apakah ini? Kitabun, sebuah buku. Ahada kitab, apakah ini sebuah buku? Ahada kitabun, apakah ini sebuah buku? Jika benar, Nanda buat na'am. Kalau ini benar buku, maka buat na'am. Kemudian lanjutkan dengan huwa kitab. Kenapa menggunakan kalimat huwa? Karena kitabun itu bentuknya muzakkar. Karena bentuknya muzakkar atau bukan dari bentuk muannas. Lanjut. Adzalika kitabun. Perhatikan. Pertanyaannya, adzalika kitabun, apakah itu sebuah buku? Ternyata gambarnya pulpen. Maka yang Anda buat la, tidak, bal, tetapi, huwa qalamun, la bal huwa qalamun, tidak, tetapi itu sebuah pulpen. Bisa lanjutkan di nomor 1. Ahadza jihazul ard. Ahadza jihazul ard. Apakah ini sebuah infocus atau proyektor?
ternyata gambarnya jelas benar, ini sebuah fokus atau proyektor. Maka lanjutkan dengan na'am hadza jihazul ard. Na'am hadza jihazul ard. Hanya menambahkan na'am hadza. Afwan, bukan menambahkan hadza tetapi huwa. Na'am huwa jihazul ard, sesuai pada contoh. Tidak menulis kembali pertanyaannya tetapi ganti dengan huwa. Gantinya dengan huwa. Na'am huwa jihazul ard. Betul, dia adalah sebuah infokus. Lanjut di halaman 5. Polanya tetap sama, tetapi di sini diganti menjadi kalimat muannas. Semuanya diganti menjadi kalimat muannas. Diganti dengan kata hadhihi, diganti dengan kata tilka, diganti dengan kata hiya. Semua polanya sama seperti di halaman 4. Tapi di halaman 4 ini untuk muzakkar, di halaman 5 itu muannas. Contoh nomor 1, ahadhihi mimhatun. Ini ciri dari muannas, memiliki tak marbutah di akhir. Ahadhihi mimhatun, apakah ini sebuah penghapus? Na'am hiya mimhatun. Diganti ini, yang di muzakkar itu huwa, kalau di muannas itu hiya. Begitu seterusnya. Atilka mimhatun. Apakah itu sebuah penghapus? Mimhatun dengan tolasa sama-sama penghapus, tetapi mimhatun itu untuk penghapus pensil. Kalau tolasa itu penghapus untuk papan tulis. La bal hiya tolasa, tidak, tetapi itu adalah tolasa, penghapus papan tulis. Silakan ini dikerjakan juga dan dikirim setelah dikerjakan ke nomor WA Ustadz. Lanjut di pertanyaan berikutnya di halaman 7. Di halaman 7 ini pertanyaan sesuai pada teks di halaman 6 yang telah Ustadz bahas pada materi sebelumnya. Silakan Anda langsung jawab sesuai pada teks di halaman 6 yang telah kita bahas di materi sebelumnya. Terima kasih. Sekali lagi Ustadz minta dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, dan dikirim ke nomor WA Ustadz. Ustadz minta paling lambat dikerjakan dalam waktu 2 hari setelah materi ini diberikan, paling lambat di hari kedua setelah materi diberikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.